Pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Zaitun Rasmin. Kami persilakan kepada para narasumber yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai. Silakan. Siapa ingin? Monggo. Silakan, monggo, Bang Said. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ustadz, kami mewakili kelompok termarginalkan, tidak kelompok buruh, tani, nelayan, dan orang-orang kecil lainnya ingin bertanya. Bagaimana sudut pandang Islam melihat peran negara untuk melindungi orang-orang kecil dalam konteks keputusan-keputusan atau kebijakan kenegaraan? Misal membayar upahnya yang layak sebelum keringatnya, atau bagaimana status hubungan kerjanya tidak punya kejelasan seperti outsourcing. Bagaimana sudut pandang Islam melihat peran negara terhadap hal-hal seperti ini? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Jelas sekali kalau konsep Islam, salah satu dari tugas pemimpin itu adalah memberikan keberpihakan kepada orang-orang yang ditakdirkan dalam keadaan lemah atau du'afa. Itu jelas sekali dalam Quran, hadis, dan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian para pemimpin sesudahnya, baik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan seterusnya. Bahkan dalam zaman yang jauh pun seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, Harun Ar-Rasyid, dan para pemimpin-pemimpin menunjukkan bahwa memang salah satu fungsi yang sangat penting dari pemimpin adalah melindungi kaum du'afa, ya. Karena itu harus menunjukkan keberpihakan yang kuat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga tidak menginginkan para pengusaha, para investor itu diabaikan. Mereka juga sangat dilindungi. Makanya ketika Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis diminta untuk menetapkan harga, ya, at-tas'ir, itu kemudian tidak serta-merta Nabi SAW menetapkan harga, ya. Begitu pula para pemimpin berikutnya. Artinya para pengusaha ini tentu harus diberikan keleluasaan di dalam mengatur usaha mereka, ya, perniagaan mereka. Kecuali kalau terjadi kedoliman yang sangat nyata, ya. Jadi ketimpangan yang luar biasa di dalam bisnis itu, maka memang harus ada intervensi dari pemerintah dalam tanda petik, ya, dari pemimpin, agar bisa menjaga kestabilan dan kemaslahatan bersama. Namun kita perlu ketahui, ini ada pertanyaan lagi atau saya lanjut? Lanjut. Oh, lanjut saja. Kita perlu ketahui bahwa memang jadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan sangat berat, ya. Jelas sekali dalam konsep Islam, ya, seorang jadi pemimpin itu luar biasa. Memang keutamaannya, memang pahalanya begitu besar, ya. Ada kemuliaan di dunia ini dan kemuliaan di akhirat. Salah satu yang dilindungi di hari kiamat nanti adalah para pemimpin, kalau mereka melaksanakan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Itu dilindungi dari 7 golongan saja. Ketika orang semua kepanasan, salah satunya adalah para pemimpin. Kalau mereka menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah mereka berlaku adil. Karena itu para pemimpin, ya, dalam konsep Islam harus bersungguh-sungguh. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam kepemimpinannya, itu sudah jadi dosa, ya. Jadi tidak bersungguh-sungguh saya jadi dosa. Bagaimana kalau terang-terangan kemudian melanggar atau kemudian tidak memperhatikan rakyatnya? Makanya selain bersungguh-sungguh, para pemimpin harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena tidak ada yang mudah, ya, atau kemudahan itu pada hakikatnya datang dari Yang Maha Kuasa. Allahumma la itu doa Nabi SAW. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hazna sahla. Dan yang kedua, bahwa ya pemimpin harus bisa banyak mendengar, ya, dari rakyatnya, agar kepemimpinannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa mendengar, dan tentu bukan sekedar mendengar. Sebab kalau cuma didengar tanpa suatu perhatian dan tanpa upaya memberikan solusi,
itu juga tidak menyelesaikan masalah. Makanya Muawiyah radhiyallahu anhu ditanya, ini setelah gonjang-ganjing di zaman Utsman, kemudian di zaman Ali radhiyallahu anhu ajmain, di zaman Muawiyah sudah mulai ada ketenangan, ketentraman. Orang-orang bertanya, apa resepnya? Kata Muawiyah, saya resepnya cuma seutas benang. Orang kaget, seutas benang? Iya, benang itu saya pegang satu sisinya dan rakyatku memegang sisi yang lainnya. Kalau mereka menariknya, saya olorkan, ya. Saya olorkan. Kalau mereka ada tuntutan dan mereka mempunyai dasar yang kuat, saya penuhi, ya. Tapi kalau untuk hal-hal kemaslahatan umum, perlu penegakan hukum dan lain sebagainya, saya tarik benang itu, ya. Dan seni agar benang itu tidak putus, inilah yang juga harus dikuasai oleh para pemimpin. Selain menguasai hukum, menguasai perundang-undangan, teori politik, seni dalam kepemimpinan, agar benang yang tadi bisa ditarik ulur itu jangan sampai putus. Sebab ini memang masalah. Nah, tentu saja satu lagi, agar pemimpin kita berhasil, kita semua harus membantunya, ya. Dan dalam Islam jelas sekali nasihat, ad-dinun nasihat. Salah satunya nasihat itu adalah kepada para pemimpin. Dan nasihat yang dimaksud adalah sabar, memberi kepercayaan, mendengar dan taat selama tidak melanggar, ya. Yang kedua adalah selalu menyampaikan masukan. Seperti acara catatan demokrasi ini bahagian daripada membantu pemimpin, ya, dan termasuk para pembicaranya. Dan yang ketiga, membantu dengan apa yang kita bisa, tenaga, waktu, termasuk harta. Jadi para investor, para pengusaha tentu sangat perlu membantu pemerintah dan tentu masyarakat dengan bantuan harta mereka di saat-saat krisis. Dan terakhir sekali, pada akhirnya mari kita semua berusaha untuk menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar terhadap berbagai krisis yang dialami bangsa kita atau persoalan bangsa kita dengan semangat kebersamaan, rasa cinta, selalu saling percaya. Di samping kita tentu harus selalu saling mengingatkan dengan kuat, dan para pemimpin kita diharapkan menjadi contoh terdepan untuk sabar, lapang mendengar, termasuk mengelola perbedaan dan menghadapi para aktivis, ya. Selama mereka tidak melanggar hukum, berilah kesempatan, karena aktivis itu akan memberikan banyak masukan. Kata Umar bin Khattab saya sangat berterima kasih pada orang ahda ilaina uyubana, ya. Aku mau berdoa dirahmati Allah orang yang menyampaikan kekeliruan-kekeliruan saya, ya. Tapi kalau mereka melanggar hukum, silahkan ditegakkan. Tapi kalau mereka tidak melanggar, rehabilitasi, ya, dan perbaiki nama mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, ada pertanyaan juga dari netizen Pak Kiai. Ya. Dari Eno, tanya dong untuk Pak Ustadz, gimana hukumnya orang yang suka berprasangka buruk terhadap pemimpinnya sendiri, Ustadz? Tentu tidak boleh. Kita tidak basa-basi untuk mengatakan tidak boleh, ya. Tidak boleh kita berprasangka buruk pada pemimpin. Hanya ada nasihat juga kepada para pemimpin. Tolong jangan memposisikan diri untuk dipersangkai buruk. Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam iktikaf lagi berbicara dengan istrinya. Ada dua orang sahabat yang lewat. Nabi bilang, sebentar, berhenti. Mereka berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Ingat, ini istri saya. Ya Rasulullah, mana mungkin kami bersangka buruk pada engkau ya Rasulullah? Betul, kalian tidak bersangka buruk. Tapi setan bisa masuk ke pikiran Anda. Saya tidak mau dalam posisi yang dipersangkai buruk. Jadi sangat diperlukan keseimbangan. Bagaimana setiap kita dapat menyadari posisi kita dan melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jangan berprasangka buruk kepada para pemimpin. Para pemimpin kita tentu tidak mudah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Mari bersangka baik, mereka ini ya Allah luar biasa tanggung jawabnya. Tapi sebaliknya wahai para pemimpin, marilah sering-sering berbicara dengan baik. Marilah selain mendengar berbicara, beri penjelasan, ya, beri penjelasan dan ajaklah rakyatnya untuk membantu dengan tulus ikhlas. Insya Allah dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Seharusnya seperti apa Pak Kiai ketika Umaro dikritik seperti itu, meskipun mungkin dikritiknya berlebihan dan bersifat menyinggung secara personal? Ya, kalau teorinya, normatifnya kita sudah sama-sama tahu. Harusnya tetap sabar mendengar. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ada Arab Badui. Arab Badui ini kalau sekarang kita namanya Arab pegunungan. Ya, tidak ada pendidikan, datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berlaku adillah.
Ini tentu sangat menyinggung. Nabi dibilang berlaku adil lah. Nabi SAW mengatakan, kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi berlaku adil? Tapi Nabi SAW tidak marah. Para sahabat ingin memenggal leher itu, jangan. Ya, ini adalah kebebasan bersuara kalau hanya untuk pribadi, tidak masalah. Ya, Nabi SAW tidak pernah marah, itu dalam hadis sahih, kalau urusan pribadinya. Ya, maka saya kira ini sangat penting. Namun juga kita rakyat harus bisa menjaga etika. Etika ini sangat penting. Dan memang ada masalah kita bukan di Indonesia saja, di berbagai bangsa, karena pendidikan sejak kecil kita yang tidak terbiasa di satu sisi untuk berbicara, mengungkapkan dengan beretika, di sisi lain tidak biasa menerima kritik. Kalau di rumah ada anak kita yang menyampaikan pendapat, biasanya kita marah. Bahkan kadang-kadang kita memberi contoh yang buruk, anak kita berteriak, kita bilang jangan berteriak, padahal kita mengajarkan bahwa itu adalah salah. Jadi ini sesuatu yang kita perlu jaga. Para pemimpin, sekali lagi kita harapkan harus lebih bersabar. Saya sendiri juga sebagai ketua umum Ormas, saya merasakan itu. Dan bila ada kritikan, saya sering katakan bahwa ini adalah merupakan bahagian daripada tanggung jawab saya untuk mendengarkan itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Kiai Haji Zaitun Rasmi yang sudah hadir di Catatan Demokrasi, Ibu Irma Suryani, Bang Deddy Sitorus. Ya, terima kasih juga Bang Iz dan juga Bang Ferry. Intinya adalah masyarakat ini inginnya sebenarnya simpel. Bagaimana kemudian setiap kebijakan ini berpihak kepada masyarakat, bukan politik jalan tengah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.